Suku Dayak terdiri dari ratusan subsuku yang mendiami Pulau Kalimantan. Suku asli Pulau Borneo ini tinggal menyebar di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Meski mereka kini terpisahkan negara, namun bagi Dayak Iban, Sisang, dan Bisomu, mereka berasal dari satu tempat, Tampun Jua. Tampun Jua merupakan situs budaya yang berada di dalam kawasan hutan adat seluas 651 hektar. Terletak di Dusun Sugumon, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Situs ini menyimpan kisah tentang norma dan aturan adat yang dijunjung tinggi oleh leluhur suku Dayak. Nah, Tampun Jua ini, itu sebenarnya kenapa saya membuat ritual itu. Itu sangat, sangat memalukan. Ya. Sangat memalukan. Kenapa? Begini, Nek Pancakernia itu istri dari Demongriga itu berasal dari Rantabai. Ya, berasal dari Rantabai dan pindah sini. Ketika itu datanglah hal-hal yang sensitif sekali yang tidak bisa kita elakkan. Bahwa di daerah itu ada yang datang, hantu yang datang, ya, mengatakan ini harusnya seperti ini. Ya. Kalau kakaknya sakit, adiknya yang disembelih. Nah, kalau adiknya yang sakit, kakaknya yang disembelih. Nenek pun Kentabai sana ngambil ayam, ngambil babi, ngambil apanya, bang ke sini. Nah, ketika itu jadilah ya ujian dari Tuhan barangkali. Nah, setelah itu mereka itu tadi beladang di namanya Tawang Merendan. Tawang Merendan itu mereka beladang sampai ladangnya masak, jadi dipanen lah. Setelah panen barang itu tadi tidak habis-habis Pak, Bu ya, tidak habis-habis. Panen hari ini, besok lagi timbul lagi padi itu, macam asal. Jadi pada suatu ketika kita juga tidak tahu asal bermula kenapa ujian bagi Demongriga dengan nenek tadi. Ya. Ada datang seorang nenek, lihat anak tuh nangis. Kenapa nangis? Mamaku kerja, bapakku panen, belum pulang sampai sore gini. Panen ini nggak bisa habis-habis, di padi udah penuh-penuh. Nah, jadi si nenek bilang dengan bapak kamu, supaya yang namanya jongkok, jua, tampi, kelimban, ayak tuh buang aja katanya. Nah, setelah dibuang itu dia kasih tahu sama mamanya. Mamanya pun mau. Dibuanglah alat-alat pertanian tadi. Setelah dibuang, besok harinya mereka ngetam habis ladang tuh. Jadi ketika itu si nenek ini tadi, anak tuh tadi, ya inilah yang maka kita bikin ritual. Dia pergi ke Rantabai itu, bawa adik bungsunya. Ya. Adik bungsunya dibawa, dia bawa angkat darah. Ya. Terus nenek Riga ini dengan temung Riga ini punya anak 8 orang anaknya. Tapi salah satu yang nomor 2 itu menyelingkuhi adik mamanya. Nah, setelah itu, maka bagaimana caranya Demongriga ini menyelesaikan adat ini. Nah, adat ini yang sangat fatal. Nah, oleh Demongriga tadi, yang namanya Tampun Jua, yang nama Tembawang Jua tadi, dirubahlah. Mereka itu tadi ditungkupkan, ya, si bibinya dengan anaknya itu, lalu dipasak. Penamaan Tampun Jua bermula dari peristiwa eksekusi mati sepasang kekasih bernama Jua dan Lemai di hulu Sungai Sugumon. Hubungan keduanya ditentang oleh seluruh keluarga dan warga kampung karena mereka
merupakan saudara sedarah. Setelah peristiwa eksekusi itu, seluruh warga yang mendiami hulu Sungai Sugumon meninggalkan kampung yang makmur tersebut. Mereka mencari tempat tinggal baru agar terhindar dari nasib buruk akibat perbuatan juah dan lemai. Dipasak di sungai ini, ya. Dipasak, di seberangnya ditanam kelapa, di seberangnya ditanam sabang merah ini. Nah, ini identiknya sabang merah ini. Kenapa sabang merah itu sangat terkenal? Maka itulah orang tuh banyak yang menggunakan sabang merah. Nah, ini sabang merah ya. Jadi itulah mulai sesuai dengan sumpah si nenek tadi, mengatakan bahwa nanti kalian akan mendapat suatu bala yang sangat tidak bisa ditoleransi kita, yaitu nanti kita ini akan diserang oleh apa aja yang ada. Ya. Jadi diserang oleh ini, segala alat-alat ini nyerang kita, itu bisa diamankan, bisa dikalahkan. Tapi salah satu yang menyerang itu adalah kotoran. Maka banyaklah yang pindah. Jadi anak tuanya tadi, itu yang selalu menggandengi bapaknya. Kemana bapaknya ada anak tuanya nih. Jadi mereka nih tadi pindah ke Landa Ubah. Sekarang namanya Pelaman Raja tuh, itu pindahnya, nggak jauh. Nah, dari yang lain tuh tadi, yang anak yang lain tadi, ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini, ada yang pergi ke sana. Jadi kalau orang Iban mengatakan dia asal dari Tambun Jua benar, ya, saya mengatakan itu benar 100%. Karena Demuriga ini punya adik bungsu yang namanya Lok Tayukeri Penyangga Guna Pedi. Itu larinya ke Brunei. Daerah Brunei sana tujuannya. Yang mengadakan orang Iban, mengadakan orang Dayak sebelah sananya. Setelah mereka dikalahkan, dua kampung ini itu tenggelam jadi orang bunian, orang gaib. Yang dua kampung ini yang lari. Ya, lari ke sana, lari ke sini. Mengadakan orang, ada yang mengatakan Tambun Juahnya ada di Kelapang. Ada yang mengatakan, oh ada di sini. Tapi sebenarnya tuh bukan ada di sini. Karena mereka ini yang pindah setelah anak-anaknya. Anak-anak Demuriga tadi. Jadi bapaknya dengan anak tuanya tadi pindah di Landa Ubah. Jejak kehidupan di kampung leluhur Dayak Iban, Sisang, dan Bisomu itu sampai hari ini masih terlihat dari beberapa peninggalan artefak seperti arca batu, tembikar, dan tiang bangunan yang berusia ratusan tahun. Setiap tahun, warga Dayak Iban, Sisang, dan Bisomu di Kalimantan Barat mengenang kembali peristiwa di tanah leluhurnya itu dalam gawai Tambun Jua. Gawai ini diikuti juga warga Dayak dari Kalimantan Tengah, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang meyakini Tambun Jua adalah negeri asalnya. Saya kalau dengar itu dari mana-mana datang. Kami datang ke sini melihat Tembawang ini, Tambun Jua ini, tempat legenda nenek moyang kami di sini. Ya. Apakah ini benar, apakah ini salah? Mohon doa dulu, minta ampun, minta maaf dengan kami. Apabila kami ini salah tingkah, salah bahasa, supaya kami ini dimaafkan. Ini beras bulut, beras benar ini adalah sebagai sajian kami. Kami tidak punya apa-apa. Hutan adat dan situs Tambun Jua merupakan lokasi yang disakralkan masyarakat batas negeri, bukan hanya karena historinya, namun juga perannya sebagai rumah bagi ribuan pepohonan yang berusia ratusan tahun. Tempat ini adalah penyangga kehidupan untuk mengatur tata air bagi penduduk dua negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia. Ini kan tempat boleh kita katakan di mana orang-orang Dayak ini lahir, kan?
Pertama, ini kan tempat berdoa. Ini tempat kita, ini tempat berdoa. Semua seluruh suku yang ada di Borneo lah bisa katakan kan datang ke sini tuh, ini adalah tempat untuk berdoa, meminta kepada leluhur niat kita apa yang kita bawa dari tempat kita ataupun kampung kita sampaikan di sini. Kalimantan Barat ada sekitar 160-an subsuku. Kalimantan Barat terbagi dua, 100 lebih itu dari Tembawan Tampung Juah. Penyebaran orang Tampung Juah ini 3 negara, 9 kabupaten. Sebelum tahun 2018, kawasan hutan Tampung Juah menjadi incaran para investor. Tanah Tampung Juah yang subur dan letaknya yang tepat berada di batas negara membuat pelaku bisnis ingin menguasainya. Adalah Ketemenggungan Sisang, lembaga adat yang berkomitmen menjaga hutan dan situs Tampung Juah dari tangan-tangan perambah. Mereka menolak tanah leluhurnya itu dijadikan perkebunan, bahkan sekedar menebang sebatang pohon saja tidak boleh. Ya, kita ada kesepakatan bersama namanya waktu kita melakukan musdat, musyawarah tokoh-tokoh adat yang menentukan bahwa kawasan Tampung Juah ini dijaga. Artinya siapapun yang akan berladang ataupun merusak, sebenarnya itu ada sanksinya. Sudah ada aturannya di sana. Sudah ada aturannya. Dan memang kalau untuk di hutan adat ini, khususnya di Kampung Sugumon kan kebetulan sudah ditetapkan oleh kementerian, bahwa sudah ditetapkan oleh kementerian. Ya, pertama, Bupati sudah memberi akses, ya, sudah menetapkan masyarakat hukum adat. Itu ada SK-nya. Dan juga kementerian sudah menetapkan hutan adat untuk Tembawan Tampung Juah, Kampung Sugumon. Yang kurang lebih tadi termasuk ini 651 hektar. Dan juga ada penjaga hutannya. Tampung Juah, tanah leluhur yang selalu menjadi tempat kembali. Kampung halaman bagi ratusan subsuku Dayak. Layaknya kampung halaman, tanah ini dijaga, dilindungi, dilestarikan, seperti situs dan pepohonan di dalamnya.